Ini kita diajak untuk merenungkan apa yang dikatakan firman Tuhan dari Mazmur 15 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur 15 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Mari kita buka hati untuk dituntun firman Tuhan ini, agar hidup dan kesaksian saudara, pelayanan saudara bukan sekedar tutur kata, tapi perilaku kita, karakter pelayanan kita boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Kita berdoa. Tuntun kami untuk memaknai kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami renungkan bersama di dalam penyampaian sabda Tuhan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan membuka hati kami, agar kebenaran firman Tuhan ini benar-benar kami terima dengan segenap hati, dan kami boleh melakukannya menurut kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan. Di dalam perjumpaan dengan Tuhan ini kami boleh mendengarkan suara Tuhan dalam ketaatan. Dan ketika Tuhan mengutus kami bersaksi di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kami boleh menjadi saksi yang memiliki karakter Kristiani yang didasari dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Bapa Sorgawi, tuntun hamba-Mu berbicara tentang kehendak-Mu. Seturut tuntunan-Mu, hamba dimampukan menurut kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Mazmur 15 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian kata firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. 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 Tema khotbah di minggu ketiga perayaan bulan kesaksian dan pelayanan, karakter seorang saksi. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang percaya terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Setiap orang percaya terpanggil untuk menyaksikan kasih dan karya kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan dengan sesama. Siapapun kita, tidak perlu status apapun kita, tidak perlu jabatan apapun kita, setiap orang percaya terpanggil untuk menjadi saksi bagi karya kasih
dan keselamatan yang telah Kristus nyatakan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan saya saudara-saudari, apakah seorang saksi menentukan sendiri bagaimana dia menyaksikan karya kasih Allah? Tidak. Seorang saksi tidak dapat menentukan mau-maunya dia di dalam menyaksikan karya kasih Allah. Karena banyak Bapak Ibu, kita katakan kita menyaksikan karya kasih Allah, tapi seringkali kita berdiri untuk menyaksikan kehidupan kita lebih hebat dari Allah. Apakah seorang saksi punya kehendak atau keinginan pribadi untuk menyaksikan karya kasih Allah? Tidak. Karena ada yang ditentukan bagi kita. Yang disaksikan oleh kita bukan karena keinginan atau kehendak kita, tapi ada bagian yang Tuhan tentukan di dalam kehendak Tuhan untuk kita menyaksikan sebagai seorang saksi, menyaksikan karya kasih Allah di tengah-tengah hidup, panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Untuk itu di dalam perjumpaan umat dengan Tuhan, sebagai dasar kesaksian seorang saksi, Daud menyatakan ada bagian-bagian yang Bapak Ibu dan saya harus tunduk untuk mendengarkan dan membuka hati melakukannya. Seperti demikian. Seorang yang berjumpa dengan Allah harus berlaku tidak bercela. Bukan tidak punya kekurangan seorang manusia, tapi berlaku tidak bercela adalah bagaimana belajar untuk lebih baik melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kekurangan kita. Melakukan apa yang adil. Kalau Bapak Ibu dan saya bertutur kata tentang karya kasih Tuhan, adil juga di dalam melakukan bagian yang firman Tuhan itu katakan di dalam hidup kita dengan sesama. Belajar untuk menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Itu kata firman Tuhan. Belajar menjaga tutur kata kita. Jangan memfitnah. Jangan menyebarkan fitnah. Tidak berbuat jahat. Tidak menimpakan celah. Ini kalau ukuran ini ditaruh dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya sebagai saksi. Saksi yang punya karakter hidup di dalam pelayanan itu. Mungkin kita akan mendapatkan ada bagian-bagian yang gagal kita lakukan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terkadang orang gampang untuk menyebarkan fitnah, tapi dengan mulut yang sama dia menyaksikan karya kasih Allah. Terkadang seorang saksi atau seorang pelayan itu mengatakan hal-hal tentang kebaikan Allah, tapi di waktu yang sama dengan mulut dan bibir yang sama dia mencela kehidupan orang lain. Dia mencaci maki kehidupan orang lain. Ini yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, ketika mendengarkan apa yang Allah kehendaki, adil di dalam melakukannya, dan berani untuk menyatakan kebenaran itu dengan segenap hatinya. Itu kata firman Tuhan. Dan seorang yang berjumpa dengan Allah dan menyaksikan apa yang menjadi bagian berkat di dalam perjumpaan itu, dia berani untuk memandang hina orang-orang yang hidup tidak di dalam Allah. Kalau di dalam bahasa Raja Daud, memandang hina orang yang tersingkir,
Tersingkir di sini bukan karena dia orang kecil atau bukan karena dia orang yang tidak mampu. Tersingkir di sini karena dia orang yang tidak takut akan Tuhan. Untuk itu dalam kalimat yang berikutnya dikatakan oleh Raja Daud, memuliakan orang yang takut akan Allah. Inilah bagian yang paling penting Bapak Ibu. Seorang yang berjumpa dengan Allah atau seorang yang akan menyaksikan karya kasih Allah melalui perjumpaan itu adalah seorang yang berani untuk menyatakan kebenaran tentang apa yang Allah nyatakan dengan takut akan Allah. Dan karakter seorang saksi sebenarnya dibentuk dengan takut akan Allah. Kalau Bapak Ibu dan saya melayani dan tidak takut lagi akan Allah, kesaksian kita akan menjadi kesaksian kosong. Kita akan bersaksi menurut keinginan kita sendiri. Kita akan berkarya dan melayani pekerjaan Tuhan dengan keinginan dan kehendak kita sendiri. Seringkali itulah yang menjadi sandungan di dalam pelayanan kita. Ketika kita selalu mengatakan kekuatan kita lebih hebat dari apa yang Tuhan kehendaki untuk kita nyatakan. Untuk itu Raja Daud mau katakan bagi saudara dan saya, kedekatan kita dan takut akan Allah menjadi sumber kekuatan kita menyaksikan karya kasih Allah di tengah-tengah kehidupan dengan sesama untuk membawa kebaikan. Jangan membuat orang tersandung. Jangan membuat orang merasa tidak sejahtera di dalam kesaksian itu. Jangan membuat orang menyimpan akar pahit karena tutur kata kita, karena perbuatan kita yang tidak takut akan Allah itu. Jangan membuat orang bimbang untuk mengakui kemuliaan dan kebesaran Allah di dalam kehidupan orang percaya. Bukankah itu yang kita mau saksikan? Kesaksian itu yang mau kita bawa di dalam kehidupan kita untuk menyatakan bagi orang banyak. Setiap hidup di dalam Kristus, di dalam relasi dengan Allah, harus menampilkan karakter hidup yang membuat orang memuliakan Allah. Ada bagian-bagian yang lain dikatakan berani untuk bersumpah, menyatakan kebenaran. Jangan suka meminjamkan untuk mendapat riba, keuntungan. Jangan mudah untuk menerima suap dalam kondisi apapun. Itu kata firman Tuhan. Ketika kita boleh berlaku demikian di dalam perjumpaan dengan Tuhan ini, kita sedang membentuk karakter hidup kita untuk bersaksi dan untuk melayani Tuhan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini, banyak orang mengartikan saatnya untuk ada banyak saksi yang boleh bersaksi. Apapun itu. Dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini, banyak mungkin orang yang mau tampil untuk menyaksikan kesaksian hidupnya. Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tidak ada yang melarang. Tapi apakah di dalam kesaksian itu kehidupan, karakter hidupnya seimbang dengan apa yang dikatakan untuk orang lain tahu. Atau untuk orang lain merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Seorang saksi tidak bisa katakan ada excuse-me-nya untuk waktu-waktu tertentu. Satu waktu dia baik, satu waktu dia menunjukkan sikap tidak baik. Satu waktu tutur katanya manis. Satu waktu sangat fasih mencela orang, memfitnah orang, mencaci maki orang.
Bukan itu. Tapi di dalam kedekatan dengan Tuhan, kita beri diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Ditentukan apa yang Tuhan mau menurut kehendaknya untuk ditaruh dalam kehidupan saudara dan saya sebagai saksi. Dan karakter hidup kita, pelayanan kita, perilaku kita, biarlah kita membiarkan Tuhan yang membentuk kita untuk memiliki karakter Kristiani, memiliki karakter yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan dengan orang lain. Orang yang demikian dikatakan firman Tuhan tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Bukan berarti hebat Bapak Ibu. Tapi selama orang percaya menyaksikan sebagai saksi Kristus yang memiliki karakter pelayanan, karakter perilaku, karakter kesaksiannya yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang dia nyatakan, dia boleh menyatakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Mari Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini diingatkan bagi saudara dan saya, siapapun kita. Mau duduk di kursi jemaat, mau duduk di kursi penatua, mau berdiri di mimbar ini, tidak ada batasan untuk kita. Tidak ada kecuali kalau seorang pendeta, kalau seorang penatua boleh seperti ini. Tidak sama. Jika Tuhan berbicara untuk kita sama. Untuk menjadi bagian berkat, kita harus tundukkan diri kita untuk boleh menyaksikan apa yang Allah kehendaki seturut dengan tuntunan Allah. Itulah karakter pelayanan seorang saksi. Itulah karakter kehidupan seorang saksi. Agar tutur katanya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupannya tidak membawa celah bagi orang lain. Dan ketika dia berdiri menyaksikan apa yang menjadi karya kasih Allah, dia berdiri pada keadilan. Adil di dalam tutur kata, adil di dalam perbuatan, dan berani untuk menyatakan kebenaran itu dengan segenap hati, dimanapun kita berada, siapapun kita. Ketika Bapak Ibu dan saya berkarya di tengah-tengah dunia ini, ketika Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan dengan sesama dalam persekutuan ini, perjumpaan itu jangan menjadi sia-sia. Tapi perjumpaan itu menjadi berkat untuk kita menyaksikan. Dan kehadiran kita sebagai saksi Kristus, kita hadirkan diri kita di dalam kebaikan. Satu waktu mungkin kita tersandung atau kita melakukan yang tidak berkenan. Belajar untuk kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mungkin di dalam kekurangan kita lupa apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sampaikan. Untuk itu selalu belajar dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dan dimanapun Bapak Ibu dan saya hadir, kita tidak akan menjadi orang-orang yang tersingkir dari hadapan Tuhan. Tapi justru kita menjadi orang-orang yang dimuliakan karena kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Itulah bagian yang harus kita bawa di dalam pelayanan kita, di dalam kesaksian kita, dan di mana kita dibentuk, karakter hidup kita tetap tidak berubah untuk menjadi seorang saksi menurut apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita. Amin.